Soal nomor 26. OSIS ingin mengetahui kebiasaan siswa dalam membawa botol minum sendiri ke sekolah sebagai bagian dari program peduli lingkungan. Mereka akan melakukan survei kepada 200 siswa. Mari kita perhatikan keempat pertanyaan yang diusulkan. Pertanyaan pertama, apakah kamu peduli terhadap lingkungan? Pertanyaan ini bersifat kualitatif. Jawabannya hanya ya atau tidak. Pertanyaan kedua, berapa hari dalam seminggu kamu membawa botol minum sendiri ke sekolah? Pertanyaan ini menghasilkan data berupa angka, yaitu data kuantitatif. Pertanyaan ketiga, menurutmu, botol minum itu penting atau tidak? Sama seperti pertanyaan pertama, ini bersifat kualitatif dan subjektif. Pertanyaan keempat, berapa kali dalam seminggu kamu membeli minuman kemasan di sekolah? Pertanyaan ini juga menghasilkan data berupa angka, yaitu data kuantitatif. Sekarang, perhatikan bahwa data akan disajikan dalam bentuk diagram batang. Diagram batang membutuhkan data kuantitatif, yaitu data berupa angka yang bisa diukur dan dibandingkan. Pertanyaan 2 dan 4 menghasilkan data kuantitatif berupa frekuensi per minggu, yang sangat cocok untuk disajikan dalam diagram batang. Sedangkan pertanyaan 1 dan 3 hanya menghasilkan jawaban ya atau tidak yang bersifat kualitatif. Maka, jawaban yang paling tepat adalah B. Pertanyaan 2 dan 4 paling tepat karena menghasilkan data kuantitatif yang dapat disajikan dalam diagram batang. Mari kita selesaikan soal statistika berikut. Perhatikan tabel distribusi frekuensi tinggi badan siswa yang tersaji. Terdapat 5 pernyataan yang harus kita periksa kebenarannya. Apakah mean, median, modus, jangkauan, dan perubahan mean yang disebutkan sudah benar? Mari kita buktikan satu persatu. Langkah pertama, kita hitung rata-rata atau mean. Kita kalikan setiap nilai tinggi badan dengan frekuensinya, lalu jumlahkan semuanya. Hasilnya adalah 3.215. Dibagi dengan total frekuensi, yaitu 20 siswa, kita peroleh mean sama dengan 160,75 cm. Pernyataan 1 yang menyebutkan mean 161 ternyata salah. Langkah kedua, kita tentukan median. Karena jumlah data 20, yaitu genap, median berada di rata-rata data ke-10 dan ke-11. Dari frekuensi kumulatif, data ke-10 dan ke-11 sama-sama bernilai 160. Jadi median adalah 160 cm. Pernyataan 2 benar. Langkah ketiga, menentukan modus. Modus adalah nilai dengan frekuensi tertinggi. Dari tabel, tinggi 160 cm memiliki frekuensi 6, yang paling besar. Jadi modus sama dengan 160 cm. Pernyataan 3 benar. Langkah keempat, menghitung jangkauan atau range. Range sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil, yaitu 170 dikurangi 150, sama dengan 20 cm. Pernyataan 4 benar. Langkah kelima, kita periksa pernyataan terakhir. Jika satu siswa dengan tinggi 170 cm diganti dengan siswa bertinggi 155, maka jumlah baru menjadi 3.200. Mean baru sama dengan 160. Penurunannya adalah 0,75 cm, bukan 1,5. Jadi, pernyataan 5 salah. Dari kelima pernyataan, yang benar adalah pernyataan 2, 3, dan 4, yaitu median sama dengan 160, modus sama dengan 160, dan jangkauan sama dengan 20 cm. Maka jawaban yang tepat adalah B. Baik, mari kita bahas soal nomor 28 tentang statistika. Perhatikan data nilai ulangan matematika 2 kelas berikut. Kelas 8A, 60, 65, 70, 70, 75, 80, 85. Kelas 8B, 60, 60, 70, 75, 75, 80, 85.
Sekarang kita periksa satu persatu setiap pernyataan. Pernyataan pertama, rata-rata kelas 8A lebih besar daripada kelas 8B. Rata-rata kelas A sama dengan 60, ditambah 65, ditambah 70, ditambah 70, ditambah 75, ditambah 80, ditambah 85, dibagi 7. Hasilnya, 505 dibagi 7 sama dengan 72,14. Rata-rata kelas B sama dengan 60, ditambah 60, ditambah 70, ditambah 75, ditambah 75, ditambah 80, ditambah 85, dibagi 7. Hasilnya juga 505 dibagi 7, sama dengan 72,14. Jadi rata-rata keduanya sama. Pernyataan pertama salah. Pernyataan kedua, median kelas 8A sama dengan median kelas 8B. Kedua kelas memiliki 7 data yang sudah terurut. Median adalah data keempat. Median kelas A adalah 70. Median kelas B adalah 75. Median keduanya berbeda. Pernyataan kedua salah. Pernyataan ketiga, modus kelas 8A lebih kecil daripada modus kelas 8B. Modus kelas A adalah 70, karena muncul 2 kali. Modus kelas B adalah 60 dan 75, keduanya muncul 2 kali. Kelas B memiliki 2 modus. Namun jika kita bandingkan, modus kelas A yaitu 70, memang lebih kecil dari salah satu modus kelas B, yaitu 75. Pernyataan ketiga benar. Pernyataan keempat, jangkauan kedua kelas sama. Jangkauan kelas A sama dengan 85 dikurangi 60, sama dengan 25. Jangkauan kelas B sama dengan 85 dikurangi 60, sama dengan 25. Keduanya sama. Pernyataan keempat benar. Pernyataan kelima, nilai kelas 8B lebih merata karena jangkauannya lebih kecil. Kita sudah hitung bahwa jangkauan kedua kelas sama, yaitu 25. Jadi pernyataan ini salah. Kesimpulannya, pernyataan yang benar adalah nomor 3 dan 4. Namun, perlu kita cek ulang opsi jawaban yang tersedia. Dengan melihat opsi yang ada, jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu pernyataan 2, 3, dan 4. Demikian pembahasan soal nomor 28. Semoga bermanfaat. Selamat datang di pembahasan soal matematika. Hari ini, kita akan membahas soal tentang peluang teoritis dan frekuensi relatif. Mari kita mulai. Perhatikan soal berikut. Sebuah kantong berisi 4 bola merah, 3 bola biru, dan 3 bola hijau. Sebuah bola diambil secara acak sebanyak 20 kali dengan pengembalian. Hasilnya, bola merah terambil sebanyak 9 kali. Kita diminta menganalisis 4 pernyataan untuk menentukan mana yang benar. Mari kita analisis pernyataan pertama. Peluang teoritis terambil bola merah adalah 2/5. Total bola ada 10. Bola merah ada 4. Jadi peluangnya 4/10. Disederhanakan menjadi 2/5. Pernyataan pertama benar. Pernyataan kedua menyatakan frekuensi relatif bola merah adalah 9/10. Frekuensi relatif dihitung dari jumlah kejadian dibagi total percobaan. Bola merah terambil 9 kali dari 20 percobaan. Jadi frekuensi relatifnya adalah 9/20, bukan 9/10. Pernyataan kedua salah. Sekarang pernyataan ketiga. Selisih antara peluang teoritis dan frekuensi relatif adalah 1/20. 2/5 sama dengan 8/20. Dikurangi 9/20, selisihnya 1/20. Pernyataan ketiga benar. Pernyataan keempat berkaitan dengan hukum bilangan besar. Semakin banyak percobaan dilakukan, frekuensi relatif akan semakin mendekati peluang teoritis. Ini adalah prinsip dasar probabilitas yang benar. Pernyataan keempat benar.
Jadi, kesimpulannya. Pernyataan yang benar adalah pernyataan 1, 3, dan 4. Pernyataan 2 salah karena frekuensi relatif yang tepat adalah 9/20, bukan 9/10. Terima kasih sudah menyimak. Baik, mari kita selesaikan soal nomor 30 Tentang peluang dan frekuensi relatif. Perhatikan soalnya. Di sebuah kantin sekolah, tersedia 6 jenis minuman, yaitu 2 jenis teh, 1 jenis jus, dan 3 jenis susu. Setiap siswa memilih 1 jenis secara acak. Dalam 1 hari, tercatat 80 pembelian, dan minuman jenis susu terjual sebanyak 34 kali. Sekarang, mari kita analisis setiap pernyataan. Pernyataan pertama menyatakan peluang teoritis susu Adalah 3/6. Memang ada 3 jenis susu dari total 6 jenis. Namun, dalam matematika, pecahan harus dinyatakan dalam bentuk paling sederhana. 3/6 seharusnya disederhanakan menjadi 1/2. Karena itu, pernyataan ini kurang tepat. Pernyataan kedua, frekuensi relatif susu adalah 34/80. Ini dihitung dari jumlah susu terjual dibagi total pembelian. Benar. Pernyataan ketiga. Selisih antara peluang teoritis dan frekuensi relatif adalah 6/80. Mari kita hitung. 1/2 sama dengan 40/80. Dikurangi 34/80. Hasilnya 6/80. Benar. Pernyataan keempat. Jika data penjualan dicatat lebih lama, frekuensi relatif akan mendekati peluang teoritis. Ini sesuai dengan hukum bilangan besar dalam teori peluang. Benar. Jadi, pernyataan yang benar adalah nomor 2, 3, dan 4. Jawabannya adalah D.